Shalom, terima kasih Kristus. Puji Tuhan untuk hari baru di tahun yang baru ini. Biarlah hati kita selalu mengucap syukur kepada Yesus, sahabat kita yang sejati. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan ke dalam setiap hati dan pikiran kami. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Saudara, ayat ini terdengar sederhana, tetapi sebenarnya lahir dari sebuah pengalaman hidup yang sangat nyata. Pemazmur mengingat kembali berbagai situasi sulit yang pernah dialami oleh umat Tuhan. Di ayat-ayat selanjutnya kita melihat bagaimana ada orang yang pernah tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Ada orang yang terjebak dalam kegelapan dan ketakutan. Ada yang sakit karena kesalahannya sendiri. Ada juga yang hampir binasa karena badai yang besar. Keadaan mereka boleh berbeda-beda, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mereka sampai di titik di mana mereka sadar bahwa mereka tidak dapat menolong diri mereka sendiri. Dan di saat itulah mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab dan menolong, memulihkan setiap mereka. Jadi ketika firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, itu bukan kalimat yang kosong. Itu adalah respons iman dari orang-orang yang sudah mengalami sendiri bahwa Tuhan itu baik dan setia. Bersyukur bukan berarti hidup selalu berjalan sesuai rencana kita. Bersyukur adalah sikap hati yang memilih percaya kepada Tuhan, bahkan ketika keadaan hidup belum berubah. Firman Tuhan ini juga berkata sebab Ia baik. Seringkali banyak orang menganggap Tuhan baik ketika doa kita dijawab sesuai dengan keinginan kita. Ketika semuanya berjalan lancar, ketika hidup terasa menyenangkan, itu baru Tuhan baik. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa kebaikan Tuhan tidak diukur dari seberapa mudah hidup kita. Tuhan baik karena Dia peduli. Tuhan baik karena Dia hadir. Tuhan baik karena Ia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Bahkan di saat-saat yang paling sulit, Ia ada beserta dengan kita. Lalu ayat ini ditutup dengan kalimat yang sangat menguatkan, yaitu sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan itu tidak seperti perasaan manusia yang bisa berubah-ubah sewaktu-waktu kapanpun. Kasih Tuhan itu tidak pernah habis meskipun kita gagal mengasihi Dia. Kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti ketika kita jatuh dalam dosa. Tidak pernah berkurang ketika kita lemah. Kasih setia Tuhan itu berarti Dia tetap setia berjalan bersama kita dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Terima kasih Kristus, ketika kita menoleh ke belakang ke tahun yang sudah kita lewati, mungkin tidak semua hari terasa menyenangkan. Mungkin ada yang masuk tahun ini dengan hati yang penuh syukur karena banyak hal baik terjadi tahun lalu. Tapi mungkin ada juga yang melangkah ke tahun ini dengan perasaan yang campur aduk. Ada yang lelah, ada yang masih membawa kekecewaan, ada yang masih menyimpan luka dari tahun sebelumnya, ada duka yang belum sembuh. Tetapi jika hari ini kita masih bisa bangun, masih bisa merenungkan firman Tuhan, masih bisa beraktivitas, itu berarti Tuhan sudah menyertai kita sampai di titik ini dan bahkan seterusnya. Tahun 2026 ini baru kita jalani. Kita belum tahu apa yang terjadi di depan kita. Tetapi kita tahu satu hal yang pasti, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dan setia. Karena itu kita bisa memilih untuk menjalani tahun ini dengan hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur adalah hati yang mau melihat hidup bukan hanya dari masalah itu sendiri, tetapi dari penyertaan Tuhan. Hati yang bersyukur adalah hati yang mau datang kepada Tuhan. Bukan hanya saat senang, tapi bahkan ketika kita bingung, ketika kita takut dan tak mengerti sama sekali, kita rindu datang kepada Tuhan. Bahkan ketika kita belum melihat hasilnya, hati yang bersyukur adalah hati yang percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam setiap situasi keadaan kita. Kiranya sepanjang tahun ini, setiap kali kita merasa lelah, kecewa, atau bahkan tidak mengerti jalan Tuhan, kita boleh mengingat satu kebenaran ini, bahwa Tuhan itu baik, Yesus itu setia, dan kasih-Nya untuk selama-lamanya.
Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita menjalani hari demi hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan setia, terima kasih untuk hidup yang Kau anugerahkan kepada kami hari ini. Ajari kami ya Yesus untuk memiliki hati yang selalu bersyukur, bukan karena keadaan selalu mudah, tetapi karena Engkau selalu menyertai kami. Pimpin kami ya Roh Kudus untuk menjalani setiap hari dengan iman bahwa kasih setiamu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.